Amin. Oke, mari kita belajar siang hari ini. Submission and obedience. Penundukan diri dan ketaatan. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Berapa banyak yang mau menang atas kuasa kegelapan? Salah satu master key-nya adalah, keyword-nya adalah tunduklah kepada Allah. Haleluya. Firman Allah berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan membuat beberapa lembaga di dunia ini agar setiap orang dapat belajar menundukkan diri kepada wewenang yang ada di atasnya. Amin. Penundukan diri saya percaya bukanlah hal yang gampang. Mudah diomongkan, susah pada waktu prakteknya. Makanya tadi saya katakan penundukan diri bukanlah hal yang gampang, saudara. Karena memang sifat manusia ketika jatuh dalam dosa sudah tercemar oleh dosa dan akhirnya terpengaruh oleh tipu daya setan. Makanya senantiasa menyeret manusia untuk tidak menundukkan diri alias memberontak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sayang dengan kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan sayang dengan kamu, Tuhan sayang dengan saya. Dan ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, sebenarnya setan sangat cemburu dengan Adam. Tapi salahnya Adam, bahwa dia tidak menghargai sebuah pemberian yang sangat mahal yang Tuhan berikan kepada manusia, namanya free will. Free will pada waktu sebelum manusia itu dalam dosa, itu adalah kehendak bebas yang tidak dimiliki oleh setan, tidak bisa dimiliki oleh setan. Tapi Tuhan hanya infuskan kepada manusia. Tapi karena akibat kejatuhan manusia dalam dosa, setan intervensi kepada free will manusia, sehingga akhirnya tercemar. Sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan pure, dengan murni, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika iblis jatuh dalam dosa, karena tidak taat, setan mencobai Adam dan Adam jatuh dalam dosa. Tapi saudara dengar bahwa ketika Tuhan Yesus datang, ketika dia datang sebagai bayi, bukan pada kali yang kedua. Dan Yesus datang, kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib, pelayanannya ajaib, kebangkitannya ajaib, kebangkitannya naik ke sorga juga dengan cara yang ajaib. Bahkan kedatangannya pada kali yang kedua juga akan dengan cara yang ajaib. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kita kepada yang namanya standar kemuliaan yang hilang itu. Jadi Tuhan itu punya ukuran. Ukuran Tuhan itu standarnya Tuhan, otoritasnya Tuhan, pemikirannya Tuhan, karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan yang namanya standar kemuliaan Allah. Jadi bukan kepintaran, kegantengan, atau kecantikannya. Bukan kehilangan kekayaannya, tidak. Tapi kehilangan yang namanya standar kemuliaan Allah itu. Dan memang Bapak Ibu lihat, untuk memberontak atau tidak taat itu sangatlah mudah. Dan tidak perlu dipelajari di bangku-bangku fakultas. Tidak perlu dipelajari di masa-masa pendidikan, itu tidak ada mata pelajarannya itu. Ya. Akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa, maka roh ini muncul, roh pemberontakan. Itu muncul dalam hati. Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus kita harus terima? Supaya saudara dan saya dipimpin ke dalam seluruh kebenaran.
Memang untuk memberontak atau tidak taat sangatlah mudah, karena tidak perlu dipelajari. Tetapi untuk menjadi taat dan penundukan diri pada wewenang di atas kita, maka menuntut sebuah komitmen dan kerelaan untuk apa ya saudara? Kerelaan yang tidak mudah. Saudara harus punya hati yang seluas samudra. Bahkan kadang-kadang kita harus mengorbankan semua keinginan kita. Makanya karena itu kenapa sampai lembaga yang dibuat Tuhan yang ditaruh di muka bumi ini, Tuhan tempatkan kita di sana untuk belajar penundukan diri. Dan lembaga pertama yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan buat, Tuhan taruh di muka bumi ini adalah rumah tangga keluarga. Jadi kalau suami atau istri atau anak-anak tidak mau penundukan diri kepada orang tua, kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Kita juga tidak akan bisa dipakai di tempat pekerjaan. Mungkin kita dapat pekerjaan, tapi kita nggak akan jadi orang yang akan dibawa kepada level-level yang akan memuliakan nama Tuhan. Kok diam Bapak Ibu? Karena tempat latihnya di keluarga. Ketika Tuhan pilih Raja Israel pertama datang kepada keluarga Saul. Ketika Tuhan pilih Saul gagal, Tuhan datang kepada keluarga Isai untuk pilih Daud dari sana. Ketika selesai Daud, Tuhan datang kepada keluarga Daud untuk pilih Salomo di sana. Tuhan gak punggul di pinggir jalan, Tuhan gak ambil di bawah kolong jembatan. Tuhan datang kepada keluarga karena Tuhan tahu di sanalah tempat mereka dilatih untuk memiliki yang namanya roh penundukan diri. Jadi Alkitab katakan begini, istri harus tunduk kepada suami, diajarkan di dalam rumah. Anak-anak harus menghormati orang tua, diajarkan dalam rumah. Sehingga seluruh pelayanan yang terjadi dalam gereja lokal, dalam semua bisnis, dalam masyarakat, di dunia government, di dunia bisnis apapun, dunia pendidikan, dunia seni apapun itu, maka orang harus melihat sebuah nilai, pola, karakter, sifat, pemikiran, otoritas Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita ketika ada penundukan diri. Amin. Setelah keluarga, baru gereja. Kita yang kumpul di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang berkumpul kemudian jadilah gereja Tuhan. Setelah gereja Tuhan, maka pemerintah, selanjutnya lembaga sekolah dan pekerjaan. Jadi keluarga yang kuat membentuk gereja yang kuat. Gereja yang kuat membentuk negara yang kuat. Amin. Jadi ketika keluarga-keluarga kita bisa mendidik anak kita untuk mereka belajar untuk sebuah submission and obedience, untuk belajar penundukan diri dan belajar ketaatan, maka saudara dan saya memiliki yang namanya sebuah warna yang orang akan bisa lihat. Warna itu namanya warna kerajaan Allah. Bapak Ibu lihat bahwa Raja Nebukadnezar bisa melihat bahwa Daniel disertai Tuhan. Nebukadnezar bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego disertai Tuhan. Dan Raja Mesir, Firaun Agung bisa melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Saya percaya di dunia sekarang ini, orang bisa melihat bahwa Anda dan saya akan disertai oleh Tuhan. Ketika kita punya penundukan diri dan obedience. Dua kata ini sebenarnya adalah kata yang berasal dari sebuah bahasa yang namanya doulos. Jadi ini adalah sebuah perkataan, kata yang dipakai untuk seorang hamba. Saudara dan saya, kita punya hati hamba. Nah, hati hamba itu ciri khasnya adalah yaitu submission and obedience. Haleluya. Dan semua lembaga ini harus berpusat dan tunduk pada Yesus. Entah kita membangun keluarga, entah kita membangun gereja, entah kita membangun pelayanan kita, entah kita membangun sekolah, apapun itu harus berpusat pada Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Efesus pasal pertama, ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Katakan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Keluarga kita, pekerjaan kita, gereja, pelayanan kita, apapun itu yang Bapak Ibu lakukan, harus Yesus jadi kepala di sana. Berarti kalau Yesus jadi kepala,
maka saudara dan saya harus tunduk kepada kepala. Artinya bahwa patokan bagi ketundukan kita di dalam lembaga apapun di dunia ini adalah harus selaras dengan hukum Kristus. Dan saya percaya juga bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan. Benar? Dalam menegakkan keadilan. Tetapi tidak semua peraturan atau praktek yang berlaku dalam satu pemerintahan harus diikuti semuanya. Tidak semuanya. Kalau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, gak usah ikuti. Karena kita harus tunduk kepada pemerintahan tertinggi kita, yaitu pemerintahan kerajaan Allah. Kalau satu negara membuat sebuah peraturan untuk menghalangi pemberitaan Injil, maka sebagai gereja Tuhan, kita gak usah tunduk. Kenapa? Karena kita tunduk kepada pemerintahan tertinggi kita, namanya adalah pemerintahan kerajaan Allah. Yesus adalah kepala. Pemerintah dimanapun di muka bumi ini adalah hamba Tuhan yang harus terfokus kepada Tuhan, yang adalah kepala dari segala-galanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bicara tentang penundukan diri, bukan berarti tunduk untuk semuanya. Kalau sudah punya istri satu, boleh mendapat istri dua, tiga, lalu kita katakan gak apa-apa. Itu namanya pelanggaran. Dan itu namanya hidup di dalam perzinahan. Itu pelanggaran kepada firman Tuhan. Itu gak usah diikuti. Amin. Itu gak usah tunduk di situ. Gak usah obedience di situ. Gak usah saudara. Ya, perlu diingat bahwa sebuah lembaga yang ada di dunia ini harus melihat bahwa Kristus adalah kepala mereka. Saya ulangi lagi. Ya. Perlu diingat bahwa semua lembaga yang ada di dunia ini harus melihat Kristus sebagai kepala mereka. Kalau semua lembaga pemerintahan apapun namanya di muka bumi ini, menurut Efesus 1 tadi, ayat 10 berkata, semuanya harus terfokus kepada Yesus yang adalah kepala, baik di sorga maupun di bumi. Amin. Ketika semuanya fokus kepada Tuhan, maka kita akan lihat perkara-perkara besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan YouTube, ada beberapa orang yang mengutuki Tuhan. Nggak sampai hitung hari, nggak sampai hitung minggu, tiba-tiba mati. Dia kurios, dia penguasa tunggal, dia raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, berkuasa di langit dan di bumi. Ada yang mengutuki dia. Kita melihat salah satu film fenomenal adalah Titanic. Arsiteknya berkata, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Malam pertama pelayarannya, tiba-tiba ada gunung es yang menghalang perjalanannya. Dan kapal itu tenggelam. Pertama kali dan tidak sampai kepada tujuan, berhenti di tengah laut. Karena arsiteknya berkata, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Kebesaran, kejayaan, kemakmuran, kekayaan, keterkenalan kita harus dibawa untuk kemuliaan, fokusnya harus untuk Tuhan. Dan kita perlu ingat itu. Katakan saya perlu ingat itu. Ketika kita dipakai oleh Tuhan dengan hebat, jangan bangga. Amin. Ketika kita sedang mendapatkan masa-masa yang namanya tertunda, wait. Orang lain pelayanan, kita kok tidak dipakai ya? Anda sedang mengalami masa paruh, masa rontok bulu. Itu waktunya di mana Anda pegang cengkram batu karang, matamu harus menatap matahari. Supaya terjadi reaksi kimiawi dalam tubuhmu, sehingga tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan pada waktunya kita akan terbang melampaui kecepatan terbang 20 tahun yang lalu. Itu namanya mengalami masa paruh. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alkitab katakan begini, bahwa dia akan menjadi seperti Raja Wali muda, dan dia akan terbang melampaui apa yang terjadi di hari-hari yang lampau. Sebuah lembaga manusia harus mengarah kepada Tuhan Yesus. Artinya harus selaras dengan hukum-hukum dan peraturan kerajaan Kristus. Hari-hari ini nilai-nilai kerajaan Allah mulai digerogoti oleh aturan-aturan tertentu yang mulai menggerogotinya. Orang percaya, orang beriman harus tetap submission dan obedient. Dan
saudara harus ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Kita harus ajarkan kepada cucu-cucu kita nanti. Sekarang ini anak-anak kita seperti kakak Kris dengan Aceh ini, mereka nggak cuma dengar dari papa mama. Kalau saya dulu dididik, didengar dari papa mama, om tante. Anak-anak sekarang di tangan mereka itu gadget ngajar mereka. Ya, untuk saya ganti profil aja. Untuk saya mau taruh di tampilan depan aja, kakak Kris mesti ajarin. Kakak ngajar gimana? Nanti kalau papa nggak tahu, tanya saya lagi. Dulu orang tua yang ngajar anak-anak, sekarang anak-anak yang ngajar orang tua. Berapa banyak orang tua yang nggak tahu utak-atik handphone dan kembali ke anak-anak? Dari muka Anda lihat saya, Anda semua. Bahasa Ibraninya, now. Haleluya. Mengapa manusia harus tunduk kepada wewenang di atasnya? Ini sebuah pertanyaan. Mengapa manusia harus tunduk kepada wewenang di atasnya? Yang pertama, penundukan diri adalah bagian dari ibadah. Katakan penundukan diri adalah bagian dari ibadah. Itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah sebuah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan Tuhan memerintah kita untuk taat kepada orang tua. Taat kepada suami, taat kepada istri, taat kepada pemerintah, taat kepada di dalam gereja ada gembala, taat kepada koordinator-koordinator pelayanan. Kita harus belajar taat Bapak Ibu. Kalau kita nggak taat, kita nggak akan dipercaya lebih oleh Tuhan. Ingat bahwa gereja itu bukan lembaga politik. Tapi gereja adalah lembaga yang namanya teokrasi. Apa itu teokrasi? Demikianlah firman Tuhan. Bukan politik. Yesus berpolitik, iya. Ya. Dia tidak berpolitik praktis, tapi dia berpolitik etika. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, ini kan zaman politik ya. Gereja juga nggak boleh khotbah politik. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, tunduk kepada orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita. Contoh, ketika Daniel ada di Babel, aturan ketika dia mau menjadi pelayan yang dekat dengan raja, adalah dia harus makan santapan raja. Tapi karena Daniel diajarkan dalam suku Ibrani, dia tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Maka dia ngomong kepada penjaga, kepala, pengawal raja, aku tidak akan makan makanan yang dipersembahkan kepada Allah ilah lain selain Tuhanku. Karena itu berikan kepada saya buah-buahan dan sayur-sayur saja. Nanti dibandingkan 10 hari peragaan kami. Dibandingkan tubuh kami, kesehatan kami dengan orang-orang yang makan di meja raja. Kepala pengawalnya katakan, kalau aku ketahuan dan kamu gak sehat, aku dihukum mati. Tapi 10 hari saya mau lihat. 10 hari Daniel cuma makan buah-buahan bersama Sadrak, Mesak, Abednego dan sayur-sayuran. Dan Tuhan tolong mereka. Mereka sehat walafiat. Bahkan kecerdasan mereka 10 kali lebih daripada orang-orang yang ada di Babel. Mereka tidak mau makan, artinya mereka melanggar aturan yang raja buat. Dan mereka hidup menurut aturan yang mereka dapat di rumah mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka adalah keturunan bangsawan dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu Israel Selatan. Israel Utara itu ada 10 suku di atasnya. Dan 10 suku ini hilang, saudara. Ketika mereka dibuang, mereka hilang. Yang pergi ke Babel itu kembali setelah 70 tahun, 2 suku. Yaitu suku Yehuda dan suku Benjamin. Mereka ada di selatan di bawah berbatasan dengan Mesir. Tapi 10 suku hilang, kawin campur sampai sekarang. Siapa tahu Anda ini juga keturunan dari 10 suku yang hilang itu, kawin campur turunnya ketemu saudara. Ribuan tahun saudara. Mereka kawin campur. Sekarang ada istilah yang namanya aliyah. Aliyah itu kembali pulang ke tanah kelahiran. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa penundukan diri adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau orang tidak bisa penundukan diri di rumah, tidak bisa penundukan diri di tempat ibadah, tidak bisa penundukan diri di tempat kerja, dia nggak boleh melayani.
diam, tenang, sepi, dan sunyi. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan Daniel. Dalam segala hal yang dilakukan, tanggung jawab yang dilakukan diberikan oleh raja kepadanya, dia lakukan dengan tidak ada salahnya. Amin. Artinya dia sangat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Taat itu artinya tunduk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh wewenang yang ada di atasnya. Itu taat, itu definisi taat. Tunduk kepada wewenang. Wewenang kita di rumah adalah orang tua, maka anak-anak harus mengikutinya. Amin. Anak-anak harus mengikutinya. Kalau anak-anak sudah sebesar kakak Kris, Aceh, maka kita ajak ngomong. Ajak ngomong dalam sebuah sisi, satu sisi, karena mereka belum berkeluarga, maka decision maker tetap orang tua. Tapi kalau sudah berkeluarga seperti Pak Rocky dengan Pak Rizky, maka mereka bisa putuskan sendiri. Papa mama ngomong sesuatu, ikut atau tidak, sudah keluarga sendiri, putuskan sendiri. Karena keluarga sendiri. Tapi didikan selama dalam rumah, saya percaya berpengaruh dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil. Ya pasti ada keputusan, ada pengaruh istri, pasti. Ya, pasti. Tapi pernikahan itu kan bukan pernikahan dua keluarga, tidak. Pernikahan dua pribadi. Berasal dari dua keluarga, iya. Tapi bukan pernikahan dua keluarga. Tapi pernikahan dua pribadi untuk tujuan Tuhan. Jadi taat itu artinya tunduk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh wewenang yang ada di atas kita. Dan ibadah yang kita lakukan dengan iman kepada Tuhan, itu ingat bahwa mengandung janji. Amin. Ketika kita datang, terbiasa tunduk kepada aturan. Makanya kita lihat Tuhan Yesus, masa-masa 30 tahun, itu tidak ditulis dengan detail. Saya pernah baca 2 seri buku. Dia mencoba untuk menulis tentang masa-masa 30 tahun yang tidak ditulis dengan detail di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan orang ini mencoba untuk mempelajari kehidupan daripada culture orang-orang Yahudi. Lalu dia mencoba menulis tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Dan saya baca itu, saya katakan, wow, ini luar biasa. Jadi Yesus diajarkan selama 30 tahun itu untuk belajar taat kepada papa mamanya. Apa yang papanya lakukan, dia ikut, dia kerjakan selama 30 tahun itu. Jadi ketika dia umur 30 tahun, dia dibawa oleh papanya, bawa datang kepada seorang pastor, kepada seorang guru. Ingat Yesus dibaptis umur 30 tahun kan. Tapi sebelum itu ada sebuah culture Yahudi dibawa datang. Lalu gurunya katakan bahwa inilah anakku, inilah anakmu. Lalu papanya akan bilang begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus melakukan itu dulu dalam culture Yahudi sebelum dia dibaptis. Jadi ketika dia dibaptis, dia keluar dari dalam air, maka ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa ada perkenanan Tuhan seperti itu? 10 tahun namanya huios. Itu artinya putra yang lulus ujian, yang bisa diberikan tanggung jawab untuk dia bisa menghandle apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, melanjutkan apa yang orang tuanya percayakan kepada dia, melipat gandakannya. Makanya Bapak Ibu lihat 3,5 tahun. Alkitab katakan Yesus menjungkir balikan dunia. Bapak Ibu coba cari buku-buku. 100 orang berpengaruh di dunia, Yesus number one. Yesus number one. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu membawa keuntungan besar. Makanya orang malas ibadah tidak ada keuntungan. Ya. Orang ibadah hanya untuk cari keuntungan. Hanya ibadah untuk dapat persembahan. Anda nggak dapat hal rohani. Betul?
Saya biasa orang undang pergi pelayanan. Orang undang pergi pelayanan itu tiket pesawat mereka tanggung, hotel mereka tanggung, persembahan kasih mereka berikan. Dan itu menggiurkan kalau kita nggak jaga hati. Dan beberapa kali saya pergi pelayanan, ada yang berkata begini, "Pastor, mohon maaf, kami tidak bisa nanggung uang tiket pulang perginya pastor. Kami nggak bisa nanggung akomodasi, maksudnya hotel, kami nggak bisa nanggung." Saya katakan no problem. Saya ini hamba Tuhan, no problem. Dan ketika saya sampai di tempat itu, saya kaget. Gereja besar, jemaat gede. Saya nggak tanya, saya nggak bilang kepada gembalanya, "Kamu pelit, medit." Saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang begini, "Kamu gerejanya gede, kenapa nggak bisa bayar uang tiket saya? Kamu kan undang saya. Kenapa nggak bayar uang hotel saya? Kamu kan undang saya." Saya nggak ngomong. Saya ketika datang di tempat itu, saya katakan begini, jemaat gede ini, gedung gede besar ini, satu waktu nanti, itu akan menjadi mimpi bagi pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya dan jemaat Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan taruh dalam visi misi di hati saya untuk mereka. Saya nggak ngomel. Karena saya tahu bahwa 1 rupiah yang di tangan saya itu pun punya Tuhan. Saya nggak berkata, "Ini kan uang punyaku." Saya ngomong dengan gembalanya, "Pak, kalau Bapak nggak bisa kasih saya persembahan kasih, nggak apa-apa. Saya melayani bukan untuk itu. Satu kebanggaan bagi saya, kalau saya bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, dan jemaat menerimanya dengan iman. Satu kebanggaan kalau hari ini ada 10 orang yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah harta tidak ternilai bagi saya." Dia katakan, "Oh tidak pastor, tidak." Dia agak malu dengan saya karena waktu saya datang saya lihat gedungnya. Wow, gedung gede. Saya lihat jemaatnya, banyak sekali. Dia tanya, "Pastor, lain kali kalau saya undang pastor datang, saya akan datang." Mungkin ada orang lain berkata, "Saya nggak mau datang karena tidak beli uang, tidak kasih saya tiket pulang pergi, tidak kasih saya akomodasi hotel, saya pakai uang saya sendiri." Anda melayani hitung-hitungan dengan Tuhan. Anda punya spirit of niaga. Jangan lihat kiri kanan. Saya berharap tidak ada roh dagang di dalam gereja. Kalau tidak dapat persembahan, saya nggak melayani. Kalau ada persembahan, baru saya melayani. Jemaat jangan lihat saya seperti itu. Karena memang ini, saya kan gak khotbah satu bulan di tempat ini. Makanya hari Minggu ini namanya khotbah pengembalaan. Nah ini pengembalaannya. Lihat kiri kanan, katakan, "Amin unlimited, amin 5 juta triliun kali." Kalau dihitung 10%, gak sampai 10%, gak sampai 1% pun suara Anda. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, "Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar." Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup dalam hal ini diterjemahkan dengan cukup ini adalah cukup dalam hal material, keuangan. Semua yang melayani setiap minggu, ini bukan ini, tapi setiap minggu saya beritahukan kepada Bapak Ibu, mereka dikasih persembahan kasih. Kenapa? Para imam, mereka layak untuk dapat itu. Bapak Ibu ingat ini ya, Alkitab mengajarkan, mereka layak untuk mendapatkan itu. Mereka dapat dari mana? Mereka dapat dari seluruh orang Israel yang membawa persembahan perpuluhan, yang membawa persembahan sukarela, membawa persembahan ucapan syukur, datang dan dikelola. Dikelola di dalam rumah Allah. Perpuluhan disimpan karena persediaan makanan. Persembahan khusus diolah. Persembahan misi diolah untuk misi.
persembahan diakonia diolah untuk diakonia. Jadi pertanyaannya begini, kalau umat Allah tidak membawa persembahan, tidak pernah memberikan perpuluhan, tidak pernah membawa diakonia, tidak pernah membawa persembahan syukur, bagaimana para imam, pemuji, penyembah, kameramen, multimedia, dan sebagainya, mereka dikasih persembahan. Padahal mereka dipanggil untuk melayani Tuhan seperti itu. Satu waktu kita akan salah dengan Tuhan. Enggak ada amin. Bapak Ibu pikir uang yang kita punya itu milik kita? Hanya melewati kita. Satu saat pun kita akan diminta pertanggungjawaban dari hadapan Tuhan. Karena kan bicara tentang submission and obedience. Maka satu waktu kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tentang apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan jujur saja Bapak Ibu, ya, setiap minggu di gereja lokal ini kita selalu kalau dihitung adalah hitungnya tandanya datar, horizontal. Tahu tanda? Setiap minggu untuk bayar persembahan kasih para imam pemuji yang melayani horizontal. Saya harap hari ini menjadi titik terobosan besar. Bukan lagi horizontal, tapi more than enough. Kalau kita datang dan kita dapat makanan rohani, kita diberkati Tuhan. Maka mari kita mulai untuk menabur, mulai untuk terlibat, mulai untuk tergerak, mulai untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan, bahkan semua yang kita punya itu datang dari Tuhan. Hal yang pertama kita belajar, penundukan diri adalah bagian dari ibadah. Saya terima kasih. Setiap minggu saya lihat ada orang yang digerakkan hati Tuhan untuk selalu memberi Bapak Ibu dan saya snack di depan. Beberapa kali istri saya ngomong dengan ibunya, "Bu, jangan." Anak-anak saya ngomong, "Mama, bilang ke ibunya untuk jangan." Sudah nggak usah, Ma. Ini sudah terlalu lama, sudah 2 tahun terus-terusan. Ibunya katakan, "Ini pelayanan saya." Saya ngomong kepada istri saya dan anak-anak, "Mundur. Kalau itu panggilan yang Tuhan taruh di hati ibunya, biar terus lanjut." Lalu saya ngomong ke istri saya, "Nanti kasih tahu ibunya. Kan ada firman Tuhan berkata, tiba-tiba saya khotbah 5.000 laki-laki yang datang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dan hamba Tuhan salah satu teman saya berkata, itu kurang lebih 23.000 orang. Tanya ibunya, bisa siap nggak 23.000 pek?" Saya percaya kalau tingkatan itu, kalau itu calling panggilan, bukan cuma satu ibu itu. Saya percaya ada beribu-ribu ibu yang Tuhan akan taruh hati yang model seperti itu. Saya terima kasih kepada saudara-saudara yang selama ini tunduk kepada Tuhan dan ketaatan. Beberapa saudara saya lihat memberi perpuluhan. Tapi saya juga tahu ada yang tidak memberi. Kalau di Makassar ketahuan, karena ada nomornya. Kalau saya 01 kelihatan, 001G, 001 gembala. Kalau 002 G berarti ibu gembala. Ketahuan. Nanti yang turutnya terus. Selalu saya akan kasih tahu koordinator, tanya, kenapa nggak kasih perpuluhan? Kalau nggak kasih, bulan depan nggak boleh pelayanan. Di sini belum, tunggu aja. Tunggu. Haleluya. Yang pertama itu penundukan diri adalah bagian daripada ibadah. Kan ini suara gembala kan. Yang kedua adalah supaya ada keteraturan yang menimbulkan kedamaian. Setuju? Bila dalam rumah semua mau berkuasa, bila rumah semua mau bicara, nggak tahu otoritasnya pada siapa, maka rumah tangga itu segera akan menjadi kacau. Bila dalam rumah nggak tahu mana papa, nggak tahu mana mama, anak-anak berkata, "Hei, kamu harus dengar aku, hei, kamu begini." Wah, rumahnya kacau.
Tidak ada keteraturan. Kalau Bapak Ibu dan saya ada orang di atas kita, dan kita mau ngomong sesuatu, sekarang kan ada grup, misalnya grup-grup. Jangan ngomong di grup. Ngomong kepada orang yang dikasih tanggung jawab otoritas. Ngomong secara pribadi pakai prinsip 4 mata. Bro, sis, kak, ibu, bapak, boleh katanya. Bisa saya tanya melalui WhatsApp atau ketemu 4 mata. Prinsip 4 mata dipakai. Supaya ada keteraturan dan menimbulkan kedamaian. Jangan sok berkuasa. Jangan sok tahu. Kalau kita tahu banyak, maka turunkan level ke level yang orang lain belum tahu. Itu lebih mudah. Amin. Daripada kita terus, saya dulu seperti itu, 10 tahun yang lalu seperti itu. Sehingga satu waktu saya khotbah tentang kalau kita berjalan hanya dengan orang yang kuat saja, maka kita meninggalkan orang yang lemah, yang cacat, yang mengandung, yang lagi sakit, yang lagi terluka. Lalu istri saya katakan begini, kamu khotbah tentang kamu. Saya bilang, iya. Kenapa? Karena kamu selalu berjalan lebih cepat dari orang lain. Sudah sampai paling ujung sana. Baru kamu lihat barisan kamu masih jauh di lembah, di belakang gunung. Terus kamu katakan, ayo, ayo, ayo. Yang ikut kamu cuma orang yang kuat, dan yang kuat hanya cuma beberapa. Yang lain lagi pincang mengandung, Pak Gembala lagi ngandung. Yang lain lagi nyusuin anak, sampai naik gunung atau lagi turun lembah, menyeberangi sungai. Tapi kamu, ayo, ayo. Sekarang ini ada kalanya, saya sabar menunggu dan menanti Anda. Tapi harus dalam keteraturan. Bila dalam rumah semua mau berkuasa, maka rumah tangga segera akan menjadi kacau. Bila semua mau jadi gembala di tempat ini, jadi kacau. Bila semua mau jadi bos di dalam bisnismu, kantor akan jadi kacau. Bila dalam satu perahu ada 2 kapten, kapal tenggelam, kapal karam. Amin. Saya pernah alami dalam satu pelayanan ada 2 kapten, saya mundur. Karena pelayanan itu bukan masalah posisi. Pelayanan itu bagaimana kita berfungsi. Amin. Saya minta mundur, makanya jadi CKF. Haleluya. Ini bukan masalah siapa hebat, siapa yang tahu banyak, siapa yang tidak tahu, siapa yang bisa atau tidak. Ini masalahnya adalah keteraturan yang menimbulkan kedamaian. Pelayanan itu harus teratur dan membawa kedamaian. Bila di suatu negara perusuh-perusuh tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, pasti tidak akan ada keamanan di negara itu. Saya baca sebuah buku yang bagus, namanya Tongkat Gembala. Pak Roni mesti baca itu. Namanya Tongkat Gembala. Dan dia menceritakan bahwa ada satu domba yang punya anak yang kuat, yang hebat dan sebagainya. Dan ketika ditaruh dalam kandang, maka ketika gembalanya datang, domba ini selalu lompat pagar. Membawa beberapa domba sampai ke tebing-tebing jurang. Dan dia harus mencari setengah hari untuk mendapatkan domba yang benar-benar unggul ini. Tapi suka membawa beberapa domba keluar lompat pagar dan bermain sampai di tebing-tebing jurang. Karena tidak ada gembala yang menuntunnya sehingga dia bermain sampai di tebing-tebing, saudara. Kemudian dipimpin, dibawa pulang kembali, ditaruh dalam kandang, dibikin kandang lebih tinggi, lompat lagi kandangnya. Kemudian dia diisolasi sendiri. Dia masih lompat lagi kandangnya. Dan tongkat gembala itu bilang ini, kalau sampai kita ketemu ada domba yang terus sudah diajar, sudah dididik, masih lompat kandang dan bawa orang-orang untuk pergi berjalan tanpa gembala, maka nasibnya cuma satu, disembelih. Nanti Pak Roni baca itu. Metanoia mungkin masih ada namanya. Tongkat gembala bukunya tebal, dan itu bukunya bagus sekali untuk pengembalaan. Kita boleh saja melahirkan bawa jiwa banyak untuk Tuhan, tapi kita selalu buat kekacauan. Ketidak ada aturan di dalamnya, selalu memberontak, maka orang itu jangan dipakai. Amin. Ingat, pemberontakan pertama itu bukan terjadi dalam sebuah kerajaan di bumi, tapi pemberontakan pertama itu terjadi di dalam kerajaan sorga.
Ingat bahwa Lucifer itu disayang oleh Tuhan. Dia pemimpin pujian yang paling yang bisa melihat wajah Tuhan menurut Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28. Bisa memandang wajah Allah. Dalam pita suaranya ada keyboard, gitar bass, gitar akustik, ada drum. Semua alat musik ada di pita-pita suaranya. Makanya pengaruhnya luar biasa. Dia bisa mempengaruhi sepertiga dari malaikat-malaikat di sorga. Dan dibawa menjadi setan dan pengikut-pengikutnya. Jadi ingat bahwa neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Kenapa ada orang masuk neraka? Karena memang setan gak mau sendiri di sana. Ada yang mau masuk neraka? Minggu depan saya khotbah 7 langkah menuju masuk neraka. Gak mau. Gak mau ya. Haleluya. Yang ketiga adalah di dalam sesuatu yang teratur, tersusun rapi, ada kekuatan besar. Katakan sesuatu yang teratur, tersusun rapi, ada kekuatan besar. Amsal 11:14 berkata, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Luar biasa ya. Firman Allah berkata, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Kalau dalam rumah tidak ada suami tapi tidak ada bisa memimpin, maka kacau keluarga. Kalau dalam satu pelayanan ada gembala tapi tidak bisa mengembalakan, kacaulah pelayanan. Kalau dalam sebuah departemen tidak ada koordinator yang bisa memimpin dan semua ingin memimpin, kacaulah departemen itu. Makanya khotbah saya hari ini untuk saudara dan saya mulai bertumbuh, reposisi, supaya kita bisa dipercaya lebih lagi. Amin. Amin, karena Tuhan itu lihat hati Bapak Ibu. Bukan skill. Bukan skill. Yang pertama Tuhan lihat ketulusan dulu, baru kecakapan. Belajar Mazmur 78. Ketika Tuhan temukan Daud, Tuhan katakan gini, aku menemukan Daud bukan cuma skill lebih dulu, tapi Tuhan katakan, aku menemukan ketulusan dan kecakapan. Bukan kecakapan dulu, baru ketulusan. Ditemukan dulu ketulusan, baru kecakapan. Di dalam suatu yang teratur, tersusun rapi, ada kekuatan besar. Kalau kita ingin punya daya dorong yang kuat, maka harus teratur. Katakan saya mau teratur. Satu waktu, saya punya salah satu penatua, dan orang ini orang lingkaran paling dekat dengan saya. Dalam ibadah seperti ini, saya pernah khotbah tentang bagaimana ada dalam rantai komando. Dan saya tanya kepada dia, kok satu waktu nanti kalau saya tegur siap dengar? Dia berdiri dan dikatakan, siap Pak Gembala, saya siap ditegur. Orang punya hati besar, mau ditegur. Dia menjadi salah seorang yang memberi perpuluhan terbesar di headquartersnya kita. Dan saya langsung tanya dia, kok satu waktu kalau buat salah dan saya tegur, mau dengar? Dia berdiri dan dia katakan, siap Pak Gembala, saya siap ditegur. Hari ini kalau satu waktu Bapak Ibu salah, dan kalau saya tegur, Pak Roni tegur sebagai wakil-wakil, Pak Kris tegur, Kakak Kris tegur, mau dengar? Kalau nggak mau, mari doa berkat dan kita pulang. Haleluya. Amin. Pernah seorang rasul ditegur ayam kampung, dan seorang nabi ditegur oleh seekor keledai. Dan mereka berubah, mereka bertobat. Kalau ada orang yang tegur kita, anak-anak tegur kita, orang yang lebih muda tegur kita, tegur dengan kasih, maka mari kita reposisi hati. Ingat bahwa teguran itu harus landasannya kasih. Bukan landasannya karena saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, saya yang paling begini. Kalau bukan bagian kita, jangan ngatur, tapi ngomong kepada orang yang ngatur. Siapa tahu dia manusia juga bisa lupa. Tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Benar? Kita belajar tentang kepemimpinan, kita belajar tentang manajemen konflik. Kalau nggak ada konflik, ciptakan konflik. Supaya potensi kepemimpinannya keluar, bagaimana mengatasi konflik. Amin.
Tapi tujuannya jelas, goalnya jelas, digiringnya jelas. Mau diarahkan kemana. Ini hal-hal penting. Di dalam sesuatu yang teratur, teratur dan tersusun rapi ada kekuatan besar. Makanya kita harus tata hati kita. Kemudian kita harus melatih penguasaan diri. Penguasaan diri itu harus dilatih. Seperti yang dikatakan di atas, penundukan diri itu lebih sulit daripada memberontak. Orang memberontak itu nggak perlu diajar, nggak perlu dilatih. Anda tegur saja lah, langsung berontak. Nggak mau lagi datang ke gereja, nggak mau lagi pelayanan, langsung. Saya satu waktu, seseorang dia menghadap saya, dan dia katakan, Pak Gembala, begini. Dia dengar sesuatu yang nggak benar dan dia menghadap saya, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Di depan meja saya, badannya gede. Dia di depan meja saya, dia ngomong sambil pukul meja. Saya katakan, jangan kamu pukul meja. Meja ini nggak salah untuk kamu. Ya, jangan pukul meja. Ngomong apa yang kamu ngomong, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Saya bilang jangan pukul meja, dia masih pukul meja. Bapak Ibu tahu, dia dengan muka marah di depan saya katakan kalau kamu nggak mau selesaikan dengan temanmu, jangan menghadap saya pribadi. 3 bulan kemudian kena stroke. Saya ngomong dengan para pekerja, kalau ada masalah seseorang, jangan datang sendiri, ajak orang itu dan ketemu saya. Kalau datang sendiri, Anda gosip di saya dan saya nggak mau denger. Kalau Anda ngomong pribadi ke saya, Pak Gembala orang ini begini, mana orangnya? Itu dari sisi kamu, belum tentu dari sisi dia seperti itu. Saya mau dengar 2 sisi. Kalau 2 sisi ini masih juga saling ini, panggil saksi. Kalau sampai panggil saksi, berarti kalian berdua nggak mau ngaku yang salah, dianggap bebal, kebal, tebal. Jangan kasih pelayanan. Alkitab katakan, anggap mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Setiap masalah yang ada dalam gereja CKF, waktunya nanti dalam keluarga, dalam pekerjaan, prinsip 4 mata dipakai. Karena ini prinsip submission and obedience yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semuanya akan penuh dengan damai sejahtera, punya kekuatan besar. Haleluya. Ketika kita lakukan ini, kita nggak lakukan untuk kita kan. Kita nggak lakukan untuk kita. Kita lakukan untuk Tuhan. Melatih penguasaan diri. Satu waktu ada orang yang berkata ngomong di belakang tentang saya. Terus ada jemaat yang lapor gini, Pastor, ada orang ini pekerja yang ngomongin Bapak. Saya nggak apa-apa. Dia ngomongin saya di belakang, saya nggak ambil uangnya, tanya dia kalau saya ambil uangnya, saya ganti. Saya ngomong seperti itu. Minggu depan dia, Pak, orangnya masih ngomongin. Dia nggak apa-apa. Makanya saya katakan orang yang omongin kita di belakang tidak pernah ada di depan kita. Karena dia tetap di belakang, karena omongnya di belakang. Anda tidak pernah ada di depan orang yang Anda omongin karena Anda di belakang terus. Haleluya. Mari melatih penguasaan diri. Dan saya percaya penundukan diri menuntut penguasaan diri. Penundukan diri menuntut penguasaan diri. Orang yang menuntut penguasaan diri itu harus berpikir lebih dewasa serta mempertimbangkan perasaan orang lain. Istri saya dulu awal dia katakan saya nikah dengan monster. Istri saya bilang 3 tahun pertama nikah dengan saya, dia bilang saya nikah dengan monster. Karena dia katakan kamu seperti nggak punya perasaan, sudah ambil keputusan salah, sudah salah nggak mau minta maaf lagi. Saya berdiri depan cermin, masa saya monster? Saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Istri saya bilang saya monster. Dari situ saya mulai hati-hati, ternyata orang bisa lihat loh. Ketika kita putuskan sesuatu, tidak masuk, tidak merasa perasaan orang lain. Istri saya yang paling dekat dengan saya, baru 3 tahun nikah, bilang dia nikah dengan monster.
Bayangkan kalau Anda duduk paling depan dan orang paling belakang. Bukan cuma monster, giant. Wow, berarti Anda harus punya urapan The King David untuk mengalahkan itu. Spirit of giant. Karena Anda gak kenal. Sebaliknya untuk memberontak tidak diperlukan semuanya, tidak diperlukan penundukan diri. Tidak diperlukan penguasaan diri kan. Anda cukup mengatakan tidak. Anda berkata, saya tidak mau pelayanan, saya tidak mau ini, saya tidak mau ngomong dengan orang ini, saya begini. Itu kan tidak perlu dilatih, itu muncul dari dalam. Dengan cara diam atau dengan cara berteriak. Oleh karena itu, Tuhan membentuk lembaga-lembaga yang tadi saya katakan, keluarga, gereja, pemerintahan, pekerjaan, dimanapun kita berada, untuk kita belajar menundukkan diri. Kalau kita nggak lulus di sana, sampai mati kita tidak akan bisa dipercayakan lebih oleh Tuhan. Haleluya. Saya ingat satu waktu, saya pergi pelayanan ke satu tempat. Yang punya pelayanan ini, sudah selesai ibadah. Malamnya dia ajak saya dinner. Terus dia bilang, ini pastor saya kasih persembahan kasih. Terima kasih Bu, saya terima persembahan ini. Besok lagi ketika supirnya antar saya ke bendara, dia katakan, pastor ini dari ibu kasih pastor lagi ini. Loh, tadi malam sudah kasih. Saya kemudian telepon ibu, ibu maaf, yang ini saya nggak mau terima Bu. Ini apa? Tadi malam ibu sudah kasih untuk saya. Orang dikasih duit, seneng. Saya juga senang, tapi saya tahu bahwa ini bukan bagian saya. Loh, ini kan sebuah kejujuran, ini ketulusan aja di hati. Saya bilang, maaf saya nggak mau terima ini. Ada orang yang ambil barang orang lain dengan sukacita. Dalam gereja lagi, haleluya. Padahal dia ambil handphone orang lain. Dia ambil dompet, dia ambil uang orang lain, tapi angkat tangan, haleluya. Pakai geleng-geleng kepala lagi. Malaikat katakan, ini model seperti ini. Kalau aku nggak punya panjang sabar, ku ketok jadi ayam penyet. Ada gereja di tempat saya dulu itu, kalau misalnya, itu kan jemaat ribuan. Jadi ketika jemaat menyembah Tuhan, itu kita latih asyir berdiri di tengah-tengah. Asyir mereka jalan sampai bahasa roh. Karena ketika orang menyembah angkat tangan, ada tangan-tangan misterius yang berjalan dalam tas-tas orang. Kocak. Jadi asyir berjalan. Jadi yang tangan-tangan misterius itu akhirnya mulai tutup tangan. Nggak berani karena dipelototin saudara. Masa sih mesti ada di sini? Nggak ada ya. Sampai kalau sudah khotbah begini, ini warning. Ini warning. Haleluya. Tuhan membentuk lembaga-lembaga ini untuk jaga kita dan kita belajar penundukan diri. Nah, saya percaya penundukan diri itu juga melatih pengorbanan, keinginan, perasaan, dan kedagingan. Dan kalau kita nggak punya yang namanya sacrifice, maka kita nggak akan lihat glory. Kemuliaan Allah selalu turun ketika ada pengorbanan. Amin. Menyelipkan keinginan adalah pekerjaan sulit. Tapi bila ayah kita, papa kita, mama kita, gembala, pemimpin, bos kita mengatakannya, maka akan menjadi lebih mudah. Amin. Karena wewenang yang ada di atas kita akan berfungsi sebagai rem sekalipun sekaligus pengarah. Haleluya. Jadi keinginan perasaan, misalnya kita melayani satu tempat, gembala katakan ini nggak boleh, itu rem, pakem, pas. Bapak ibu mau maju, tapi kalau pingin lakukan, tapi karena gembala bilang jangan, ya sudah mundur. Di rumah mama bilang, papa bilang ini jangan dulu, tunda. Jangan, itu rem, itu pakem. Di tempat pekerja, ketika bos bilang nggak boleh, ya jangan. Kita tunggu sampai Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara kepada Anda, saya percaya satu waktu juga Tuhan akan bicara kepada pemimpinmu, kepada orang tuamu, kepada gembalamu.
Jadi kita jangan ngotot untuk memaksa keinginan kita supaya itu jalan, padahal pemimpin belum bilang jalan karena dikatakan ini belum waktunya. Amen. Itu namanya mengorbankan keinginan, perasaan, dan kedagingan kita. Saya 21 tahun ada di bawah pengembalaan. Dan saya idenya itu banyak. Selalu kalau saya datang kepada headquarter saya, kepala kantor. Ci, Luther, kamu sabar Luther. Kamu naik menara aja doa. Sampai nanti Tuhan ngomong kepada Bapak Gembala. Sudah 1 tahun, Ci, belum Luther. Kamu sabar lagi. Siapa tahu nanti 2 tahun lagi. Kita nggak bisa ngotot. Kita nggak bisa bilang, dasar pemimpin kita lama banget, gembala kita nggak bisa. Kalau Tuhan bicara melalui kita, Tuhan akan bicara melalui mereka. Satu waktu baru lakukan ini. Loh, itu kan sudah 2 tahun yang lalu. Iya, Tuhan baru bicara kepada Bapak Gembala. Baru saya ngerti. Ternyata penundukan diri itu ada pengorbanan pada keinginan, perasaan, dan kedagingan kita. Kita nggak bisa cuma asal suka maunya kita, enggak. Tapi kita harus ada pada rule di mana Tuhan mau kita ikuti. Pelayanan juga sama. Makanya Yesus ketika dia ada di muka bumi, Yesus berkata, apa yang Bapa katakan, aku katakan. Apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Yang di belakang dengarkan khotbah saya. Yang di belakang dengarkan khotbah. Jangan diskusi sendiri, Anda nggak dengarkan firman Tuhan. Yesus katakan, apa yang Bapa katakan, aku katakan. Apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Itu artinya sebuah pengorbanan. Mungkin Yesus sendiri ingin lakukan sesuatu. Tapi Bapa belum katakan. Aku belum lihat Bapa lakukan. Dia harus tunggu, itu model. Makanya Yesus berkata begini, barang siapa kita ini jadi penurut-penurut Kristus. Penurut itu artinya mengikuti sesuai dengan apa yang Kristus lakukan. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu penurut. Itu namanya kita ada di dalam covering otoritas. Yesus adalah Tuhan, kita hamba. Lalu kita bisa mempraktekkan yang namanya submission dan obedience. Karena itu akan membentuk kerendahan hati. Amin. Sehingga kita akan punya yang namanya teachable spirit, roh yang mau diajar. Karena orang tidak akan bisa belajar firman kalau dia tidak sampai pada titik ini. Dia tidak akan punya gairah untuk baca firman. Karena gini, saya sudah melayani tahun ini 32 tahun. 32 tahun. Saya melayani Tuhan. Dan saya belajar satu hal. Ketika kita, orang khotbah aja kita udah tahu. Ini nanti akan muaranya kemana. Kalau orang lagi khotbah, dikasih saya lanjut, saya akan lanjutkan khotbahnya. Karena sepertinya Alkitab itu udah jadi biasa bagi kita. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Ada kalanya orang yang terus khotbah, belum tentu dia punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Belum tentu juga dia punya waktu-waktu pribadi baca Alkitab secara pribadi. Dia juga harus punya sebuah sebuah gairah. Jangan pikir bahwa roda ini akan berputar otomatis, no. Kalau kita nggak latih diri kita akan tertinggal dengan orang-orang yang lapar haus akan Tuhan. Karena jadi sebuah kebiasaan. Dia mungkin nggak punya waktu doa karena dia pikir dia sudah diurapi oleh Tuhan. Dia nggak punya waktu Alkitab karena dia pikir dia sudah tahu Alkitab. Saya pernah alami seperti itu dan Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus katakan begini, saya nggak lihat kamu punya waktu seperti dulu. Kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu, satu waktu Roh Kudus tegur saya. Karena dalam satu hari saya bisa pindah 2 kota. Khotbah di kota ini tiba-tiba saya harus terbang lagi dan khotbah malam di satu kota lagi. Kemarin saya terbang ke Surabaya, kemudian ke Bondowoso. Bondowoso itu naik mobil itu kalau dulu itu bisa 6,5 sampai 7 jam. Sekarang karena ada tol, kita jalan sekitar 4,5 jam sampai 5 jam. Dulu ada pesawat jadi enak 40 menit
Sudah sampai di Jember, ke Bondowoso 33 kilo, sudah sampai Bondowoso. Waduh, ini kita mesti jalan kurang lebih hampir 5 jam sampai 5 jam setengah. Ya, tapi sukacita. Ya. Kemudian melayani sana, kemudian saya harus balik ke kota berikut, sekalipun dalam satu provinsi, di Surabaya untuk pelayanan di Surabaya. Tapi ada kalanya saya mesti terbang ke kota berikutnya. Roh Kudus tegur saya ketika saya di pesawat. Kapan terakhir kamu merenungkan firman? Ada kalanya firman itu, kamu cuma pikir lari seperti dari Kejadian sampai Wahyu, mana yang stop gitu loh. Kamu nggak baca, nggak duduk di kakiku. Waktu Roh Kudus tegur saya di pesawat, langsung saya buka Alkitab saya, Tuhan ampuni saya. Apa saya nggak dipakai oleh Tuhan? Saya lagi dipakai oleh Tuhan. Hari ini dalam satu hari saya pindah di khotbah di 2 kota yang berbeda. Tuhan katakan, kamu pikir orang dipakai oleh Tuhan lalu dia dapat perkenanan Tuhan? No. Setan itu juga keliling dunia. Jadi kalau Anda keliling dunia, Anda masih kalah dengan setan. Setan datang menghadap Tuhan dan Tuhan tanya, Tan, dari mana? Keliling dunia, bos. Jadi kalau Anda belum keliling dunia, Anda masih kalah dengan setan. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat kiri. Ya. Saya ini baru pindah 2 kota. Roh Kudus tegur saya. Kalau kamu mau hebat dengan firman, setan itu tahu firman semua. Tapi tidak ada satu firman pun yang dia lakukan. Dia justru gemetar dengan firman. Kamu pakai firman ini untuk apa? Untuk jual namamu? Untuk jual namaku? Untuk kamu dapat uang? Untuk kamu dapat persembahan kasih? Saya tuh malu dalam pesawat. Saya lihat orang-orang, saya takut mereka lihat saya, saudara. Karena saya dengar suara Roh Kudus tegur saya waktu saya dalam pesawat. Saya lihat orang kalau pandang saya tuh saya jadi malu, saudara. Karena Roh Kudus lagi bicara dengan saya pribadi. Hari itu, saya tahu bahwa saya nggak ada apa-apanya. Submission dan obedience tujuannya cuma satu. Supaya kita punya yang namanya humility. Kerendahan hati. Amin. Belajarnya dari Yesus. Dituntut suatu kerendahan hati. Semakin banyak seorang berkuasa merasa dirinya hebat. Maka semakin sulit ia menundukkan dirinya. Contoh Naaman, panglima Raja Aram. Yang sulit menundukkan diri kepada Nabi Elisa. Nanti baca 2 Raja-Raja 5, 1-27 baca di rumah. Nanti minggu depan kasih tahu ke Pastor Luster itu ceritanya apa. Masa sih? Dia nggak datang terus gerak gitu. Karena di negaranya seperti itu, datang semua. Ini Elisa nggak keluar. Elisa bilang, suruh celup 7 kali dalam sungai Yordan. Dia katakan nih, sungai di negeriku lebih jernih dari sungai di sini. Kenapa nggak suruh aku aja celup di negeriku, airnya lebih jernih. Lalu hamba-hambanya bilang, kan tinggal celup. Lalu dia celup 1, belum sembuh, 2, kan disuruh 7 kali. Kali ke-6 juga belum, kali ke-7 dia kaget. Saudara tahu dia datang kasih persembahan kepada Elisa. Permata, bukan cuma 1 kereta. Lebih dari 1 kereta. Elisa katakan gini, aku nggak butuh ini. Aku nggak butuh ini. Hari ini kalau Anda doakan orang sembuh, bernubuat kepada orang sembuh, kemudian dia kasih, saudara dia kasih Anda dan saya dolar 1 mobil. Masa Anda katakan, Pak, Bu, silakan pulang. Saya percaya ketika Anda suruh dia pulang, saya percaya itu 99 nyawa Anda ikut terbawa pulang. Saya percaya Anda akan starter mobilnya dan Anda akan kejar. Anda punya spirit of Naaman. Anda katakan keluargaku butuh, Bu, Pak, keluarga butuh. Pulang dan kena kusta putih di rumah. Elisa it's okay. Punya kerendahan hati. Tapi Naaman, dia sombong karena dia merasa tuannya hebat. Elisa punya kerendahan hati.
Naaman ambil nama tuannya, bahwa ada orang yang membutuhkannya. Saudara dengar baik-baik. Maka terputuslah generasi Elisa. Harusnya Naaman melakukan mujizat lebih banyak daripada Elisa. Tapi karena dia punya spiritnya of money, dia berhenti. Dia hanya dapat apa yang dikasih Naaman. Dan seumur hidupnya, sampai keturunannya, kena kusta putih. Kusta putih sekarang, mungkin Anda nggak dapat kena kusta. Tapi Anda punya pertumbuhan rohani, tidak bertumbuh. Tuhan mau gereja Tuhan bertumbuh. Orang yang punya penundukan diri, dan punya ketaatan, selalu bertumbuh dan berbuah lebat di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini reposisi hati kita. Sehingga kita mulai tahu bahwa dalam gereja ada aturan. Dalam gereja ada prinsip komando, sistem komando. Dalam tempat kerja ada sistem komando. Tidak semua Anda harus ngomong sesuka Anda. Tidak semua Anda harus ngomong begini, mana gini, mana. Tidak semua. Karena ada orang-orang tertentu yang mengatur. Ngomong kepada orang yang betul-betul akan ngatur. Sama di tempat pekerjaan. Tidak semua kita tanya, Papa, kenapa Papa nggak gini? Lama-lama ditempeleng. Kalau Papa sudah bertobat, pasti Papa bilang, saya nggak kasih kamu uang satu bulan ya. Wah itu ngos-ngosan, nggak bisa beli pulsa, handphone nggak bisa beli, lihat Facebook, nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa dengar lagu dan sebagainya. Ya. Dulu kakak Kris hampir tiap hari main handphone. Satu waktu mamanya tegur, kakaknya tegur nggak mau dengar, dan semua lapor, Pak, Kris tegur nggak mau dengar. Saya pulang, dia nggak mau dengar kenapa? 1 hari main handphone. Mana handphonenya kakak? Papa minta. Dia datang, dia kasih ke tangan saya. Ini handphone yang 1 hari mama dan semua orang dalam rumah marah dengan kamu. Iya Papa. Di depan dia, handphonenya saya banting dan handphonenya rusak. Saya katakan, tidak beli handphone selama 6 bulan. Selama 6 bulan, dia tetap melongo di kamarnya, ngelamun. Handphonenya itu masih ada dalam laci saya sekarang ini. Jadi kalau dia bilang, jangan main handphone, jangan main game. Saya bilang, kakak, ini apa? Oh iya Papa, iya Papa. Tapi sekarang udah enggak, sekolah. Tegur ada kalinya, saya nggak tegur. Kasih keluar dari laci kantor saya, kakak ini apa? Oh iya Papa, iya udah tahu, iya udah tahu. Itu namanya langsung kena di pangkal paha. Yakub itu pelari yang jago dari dulu ganteng keren, tipu sana tipu sini, tipsani. Ketemu Tuhan di Peniel, dipukul pangkal pahanya. Setelah dipukul pangkal pahanya, ketemu Rahelnya. Rahel. Kenapa bro? Mulai hari ini bukan lagi Yakub, tapi Israel. Ketika Anda mengalami Tuhan secara pribadi, Tuhan selalu pukul kekuatanmu, kesombonganmu. Supaya Anda berkata, kalau tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tuhan berkati saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk dan mari siapkan hati kita akan memberi persembahan. Silakan yang bertugas. Yang berdoa. Siapa? Bapak Ramli. Puji Tuhan, berkati firman. Sudah semua? Ada yang belum? Ya. Mari kita satu dalam dua. Bapa, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, menjelang sore ini Tuhan. Pujian kami mengubahmu Tuhan, roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami diberkati firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan, dengan tegas untuk kami lalu Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami harus tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami diberkati firman-Mu oleh hamba-Mu.
Berkat firman-Mu dalam hidup kami sehingga berbuah 10, 30, 100 kali. Sebagai ucapan syukur kami akan memberi persembahan dari hati kami. Dalam Yesus Kristus kami siap memberi. Amin.